Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beliau Maulana Al-Habib Soleh sampun rawuh wonten tengah-tengah kita. Monggo kita sesarengan kita midhangetaken mau'idatul hasanah ingkang badhe kasampaiaken. Panjenenganipun kawula aturaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فيا أيها الحاضرون حضرة المشايخ والعلماء ومعشر الحاضرين رحمكم الله Ta'ala, yang sama kita muliakan beliau Al-Habib Alwi bin Nu Al-Haddad, yang sama kita muliakan Kiai Zaman Asyikal, pimpinan Majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gandrung Nabi. Yang sama kita muliakan Kiai Nur Wahid, pengasuh pondok pesantren Nurul Wahid. Yang sama kita muliakan sahibul hajah, sahibul majlis, Kiai Muhtar Salimun, pengasuh pondok pesantren Fathul Ulum, yang insya Allah beliau-beliau semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segenap para hadirin, para kiai, para alim, para ulama, dan sedaya para sesepuh, para bini sepuh, dan seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas yang insya Allah juga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan segala urusannya diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datang ke sini masih keroan, insya Allah pulang dalam keadaan sehat. Yang sehat insya Allah makin sehat. Yang senang hidupnya insya Allah makin senang hidupnya. Dan semua yang kita yang ada di sini datang dalam keadaan masih punya cicilan, masih punya utang banyak, masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa nyaur utang semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, malam hari ini adalah malam yang istimewa, karena kita bisa berkumpul pada satu tempat yang insya Allah tempat ini menjadi tempat yang barokah untuk kita semuanya. Bukan hanya tempat ini saja, tapi sekeliling dari tempat ini juga akan menjadi tempat yang barokah. Sebab tidak ada sebuah perkumpulan yang di situ ada zikrullah, ada solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terkecuali tempat itu akan menjadi tempat yang menjadi tempat turun rahmatnya Allah, tempat barokah,
begitu juga dengan tempat-tempat yang ada di sekelilingnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, panjenengan semuanya telah menjadi pemancing barokah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun di tempat ini. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya istiqomah nggih. Masya Allah. Niki saya lihat dari kejauhan semuanya semangat solawatan. Masya Allah. Niki insya Allah sampai subuh nggih. Masya Allah. Wah, kalau sampai subuh saya pulang duluan nih. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini kita perlu menyampaikan bahwa keutamaan dari duduknya kita di sini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari banyak keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang duduk di majlis berzikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di majlis tersebut orang-orangnya akan diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini tadi sudah saya sampaikan. Saya yakin yang kesini rata-rata orang-orang mumet. Nggih napa mboten? Mumet, Masya Allah. Urusan dunia, urusan keluarga, urusan anak, pekerjaan. Saat kesini datang dalam keadaan mumet. Sekarang saya tanya, panjenengan tasih mumet napa boten? Alhamdulillah. Nah, itu yang dimaksud dengan sakinah. Saking sakinahnya, saking tenangnya, tidak sedikit juga orang yang di majlis, Masya Allah, saking khusyuk, saking tenang itu sampai ketiduran. Oke, napa mboten? Makanya itu ada teman saya punya teman, hadirin yang dirahmati Allah, di rumah susah tidur. Mau usaha tidur gimana, Masya Allah, mau dibuat kamarnya seenak apa, pakai AC dan lain sebagainya, susah tidur. Karena kalau sampai rumah, mumet mikirin keluarga, mumet mikirin pekerjaan. Jadi suasana rumah itu tidak enak. Tapi kalau dia pergi ke majlis, Masya Allah, baru ya Rabbi salli ala Muhammad, langsung tidur. Langsung apa? Tidur. Karena apa? Salah satu janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimu sakinah, akan turun ketenangan di dalam majlis seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, orang-orang yang ada di majlis seperti ini insyaallah akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu. Karena apa? Karena di majlis ini, majlis solawat, kita membaca solawat, kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama berkata, inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama-nama orang soleh, maka turun rahmatnya Allah Subhanahu. Bagaimana halnya dengan pemimpin orang soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya kata para ulama, bukan cuma rahmat, tapi hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Dan kalau kita mengartikan rahmat, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, rahmat itu adalah kesehatan. Alhamdulillah. Rahmat itu adalah kemudahan hidup. Alhamdulillah. Rahmat itu adalah anak-anak soleh soleha. Alhamdulillah. Rahmat itu adalah kemudahan untuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Semuanya kita dapatkan dari majlis ini. Makanya jenengan seperti nama majlis ini, Masya Allah, gandrung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah cinta panjenengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga disebutkan
Nah, di sini kok banyak lempar-lemparan nih kita lihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hafatzhumul malaikah. Orang-orang yang ada di sini di majlis seperti ini itu mereka mendapatkan naungan dari para malaikat. Artinya apa? Para malaikat remen duduk dengan panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Wah, kalau kita bicara malaikat, halo bapak-bapak, malaikat itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu insya Allah adalah tonggo-tonggo kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya sebelum kita tonggo di akhirat di surganya Allah, kita sudah mulai tonggo di dunia. Nah, ini itu kita dapatkan dari apa? Dari duduknya kita di sini. Di sini yang hadir kurang lebih insya Allah ada ribuan orang yang hadir. Oke, Ramadan. Yang hadir di sini ribuan orang. Tapi ingat, ada juga makhluk-makhluk yang lain yang hadir di sini, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang jalan-jalan di muka bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kelihatannya ibu-ibu juga ini yang ada di sini suka jalan-jalan gitu. Tapi biasanya jalan-jalan kemana ibu-ibu? Pasar, shopping, gitu. Wah, ini sama, ada malaikatnya Allah juga itu kebiasaannya jalan-jalan di muka bumi. Tapi apa yang menjadi tujuan mereka? Yataharrauna majalisaz dzikir, yang mana mereka jalan-jalan untuk mencari majlis-majlis zikir seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, kalau sudah didapatkan oleh para malaikat seperti majlis malam hari ini, maka teman-temannya akan diundang ke sini. Halummu ila bugyatikum, ini tempat yang kalian cari. Makanya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di majlis-majlis seperti ini banyak, hadirin yang dirahmati Allah, lebih banyak dari jumlahnya kita. Dan insya Allah beliau-beliau semuanya yang hadir dari kalangan malaikat benar-benar menjadi tetangga-tetangga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Ini tidak ada permintaan, tidak ada harapan yang lebih tinggi daripada itu, hadirin yang dirahmati Allah. Permintaan yang paling tinggi yang kita minta kepada Allah, semoga kita semua yang ada di sini istiqomah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk orang-orang yang menjalankan ajarannya Rasulullah. Orang-orang yang menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Salat 5 waktu tidak ditinggalkan. Amin Allahumma. Puasa di bulan Ramadan tidak kita tinggalkan. Amin Allahumma. Yang mampu dari kita harus membayar zakat, harus melakukan ibadah haji dan umrah. Amin Allahumma. Dan semua kewajiban-kewajiban agama kita jalankan. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kita tinggalkan. Maka insya Allah itulah jalan keistiqomahan, yang mana jalan keistiqomahan ini akan mengantarkan kita kepada husnul. Semoga wajah-wajah kita ini dipandang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang ada di sini kelak nanti di padang mahsyar ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Rasulullah dan insya Allah Rasulullah juga mengenal kita semuanya. Kalau misalnya kita di dunia mumet, ibu-ibu, halo. Tadi ibu-ibu udah nyampaikan bahwa kebanyakan yang hadir di sini mumet, Ramadan. Kalau misalnya kita di dunia mumet, insya Allah di akhirat tidak mumet. Amin Allahumma.
Karena di akhirat sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada banyak manusia di akhirat mumet. Naudzubillahi min. Di mana mumetnya? Di padang mahsyar. Semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum tersunat, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Semuanya bingung. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semua orang bingung, kapan hari itu akan selesai? Maka semua manusia, maka kebanyakan manusia disebutkan dalam riwayat berbondong-bondong pergi kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta syafaat dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam menolak permintaan itu dan mengatakan, aku tidak pantas untuk memberikan syafaat pada hari ini karena Allah tidak pernah murka sebagaimana murkanya pada hari ini. Naudzubillahi min. Maka setelah itu manusia pergi dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh alaihi salam, sama jawabannya, menolak, tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia pada saat itu. Kemudian dari Nabi Nuh pergi kepada Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim pergi kepada Nabi Musa, dari Nabi Musa pergi kepada Nabi Isa. Semua dari nabi-nabi tersebut menolak apa yang menjadi permintaan manusia pada saat itu supaya memberikan syafaat kepada mereka. Hingga akhirnya mereka manusia yang ada di padang mahsyar pada saat itu, mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Manusia itu pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah? Ana laha. Benar bahwa pada hari ini yang bisa kasih syafaat hanya diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya manusia, satu-satunya nabi dan rasul yang bisa kasih syafaat kelak nanti di padang mahsyar hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita baca sekilas hadis ini, maka kita akan membayangkan betapa mumet manusia pada saat itu. Semuanya bingung. Tapi kata para ulama kita, manusia yang bingung pada saat itu, manusia yang lari berbondong-bondong dari satu nabi ke nabi yang lain, adalah manusia-manusia yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mengenali Nabi, orang-orang yang dikenali oleh Nabi, maka insya Allah di padang mahsyar tidak mumet. Amin Allahumma. Soalnya bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan, kalau panjenengan pun ngertos nggih bahwa yang ngasih syafaat kelak nanti di padang mahsyar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngapain panjenengan muter-muter? Ngapain panjenengan mumet? Ngapain? Karena kita sudah tahu nanti yang akan kasih syafaat adalah Rasulullah. Maka insya Allah kita akan pergi langsung ke rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang menjadi harapan kita di dalam qasidah-qasidah kita. Mungkin ada yang sebagian yang sudah dibacakan tadi. Kita minta kepada Rasulullah, isfa'lana lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami. Maka kalau istilah zaman sekarang kita ini di dunia briefing rumien, bapak-bapak, ibu-ibu, halo, jadi gladi resik dulu, natan nggih? Gladi nopo? Gladi resik. Jadi di dunia ini kita sudah membiasakan diri minta syafaat kepada Rasulullah, karena kelak nanti di akhirat kita akan semuanya yang ada di sini minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita minta dari Rasulullah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Salli wa sallim daiman
Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Biasanya suara saya lebih enak dari ini, Bu. Ini kebetulan mic-nya enggak cocok kayaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Watan-watan geng. Hadirin yang dirahmati Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Panjenengan pun merdeka napa dereng niki? Dereng napa sampun? Sampun, alhamdulillah. Merdeka itu ketika isi dompetnya itu ada Bung Karno dan Bung Hatta yang berbaris. Sampun merdeka napa dereng? Wah, niki sepakat dereng. Insya Allah diberikan kekayaan, diberikan rezeki yang mudah, yang murah dari Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi masyaqqah wala ta'ab. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka seperti itulah kehidupan, hadirin yang dirahmati Allah. Ketika kita melihat kehidupan, maka lihatlah inti dari kehidupan. Ibu-ibu yang ada di sini lebih memilih dompet atau isinya? Isi atau dompetnya? Isinya pasti nggih. Mau dompet harganya mahal tapi tidak ada isi, tidak ada guna. Nggih napa mboten? Sama juga kehidupan. Kalau tidak ada intinya maka tidak ada guna. Kehidupan itu intinya adalah baroh. Maka kita cari barokah dari malam hari ini, dan mari supaya kita lebih semangat lagi, insya Allah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita insya Allah setelah ini akan melanjutkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya sampaikan pesan kepada panjenengan semuanya. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh para ulama kita. Niki dicatat nggih bapak-bapak ibu-ibu. Ini perlu sekali kita sampaikan di forum-forum seperti ini, karena di akhir zaman banyak orang itu meremehkan satu sama lain. Nggih napa mboten? Banyak orang itu meremehkan amal-amal ibadah. Nggih napa mboten? Makanya disebutkan oleh para ulama kita, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Allahumma shalli ala Muhammad. Inti dari kehidupan itu adalah barokah, sudah saya sampaikan tadi. Dan ulama kita menyampaikan Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Khabba'a rahmatahu fi ta'atihi fala tahtaqir min rahmati fala tahtaqir min ta'atihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rahmatnya di dalam ketaatannya. Maka janganlah kalian itu meremehkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, halo bapak-bapak ibu-ibu, kalau panjenengan punya kesempatan, punya peluang untuk melakukan kebaikan, jangan remehkan kebaikan itu. Ngaten nggih? Wa antal akhaka biwajhin tolik, meskipun ketemu dengan orang wajahnya senyum. Mana senyumannya niki? Wah, niki ibadah, sodakoh. Ketika kita ketemu dengan orang, kita senyum, itu sudah sodakoh. Kebaikan yang kecil mungkin itulah yang akan mendatangkan rahmat. Maka jangan kita meremehkan apa? Taat, jangan meremehkan kebaikan. Ini penting untuk dicatat. Kemudian yang kedua, wa khabba'a la'natahu fi ma'asihi fala tahtaqir min ma'asihi syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan
laknatnya, murkanya di dalam kemaksiatan. Naudzubillahimin. Maka jangan kita meremehkan kemaksiatan meskipun itu kecil. Ngaten nggih bapak-bapak ibu-ibu, jangan meremehkan apa kemaksiatan. Dan biasanya ibu-ibu itu maksiatnya biasanya di mulutnya. Nggih. Halo ibu-ibu. Kebanyakan dosanya ibu-ibu itu di dalam lisannya, nggih napa mboten? Makanya katanya kalau ibu-ibu itu kalau nangis nutup apa? Mulut, karena dosanya kebanyakan dari mulutnya, nggih napa mboten? Kalau bapak-bapak kebanyakan dosanya di matanya, makanya kalau bapak-bapak nangis itu nutup mata. Oleh karena itu jangan meremehkan sekecil apapun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dari maksiat kecil itu akan turun laknatnya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita kalau bikin salah, bikin dosa bapak-bapak ibu-ibu, jangan remehkan nggih. Tetap kita merasa bahwa dosa itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah. Karena kalau kita meremehkan dosa, di situ akan turun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Yang terakhir, wa khabba'a wilayatahu fi ibadihi, dan Allah menyembunyikan kewalian di dalam hamba-hambanya. Fala tahtaqir min ibadihi ahada, maka jangan sekali-kali kalian itu meremehkan satupun dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun bapak-bapak ibu-ibu, jangan kita remehkan nggih. Mau dia pejabat, mau dia rakyat jelata, mau dia orang alim, mau dia orang jahil, mau dia pendekar niki PSHT, masya Allah, pendekar kita niki, masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau dia pendekar ataupun dia bukan pendekar, mau dia orang kaya ataupun orang miskin, jangan sampai ada dalam hati kita meremehkan orang lain. Ngaten nggih? Tidak boleh meremehkan orang lain. Takutnya yang kita remehkan itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jaminan, hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang di atas panggung lebih baik dari panjenengan. Tidak ada jaminan. Maka kita semuanya saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan seperti itulah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa, hadirin yang dirahmati Allah, disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang yang apabila melamar, lamarannya ditolak. Apabila bicaranya tidak didengar oleh orang-orang. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita cari di majelis-majelis seperti ini. Insya Allah ada dari panjenengan-panjenengan yang ada di sini, mereka adalah orang-orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama, tidaklah berkumpul 40 orang kecuali satu di antaranya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting kita catat, apalagi sudah menjelang Pilpres. Ini hati-hati bapak-bapak ibu-ibu. Panjenengan boleh kampanye, boleh untuk menyampaikan si jagonya, calonnya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kita meremehkan orang. Ngaten nggih? Jangan sampai kita meremehkan orang, jangan sampai kita membicarakan keburukan orang. Ketika kita milih ini, biasanya orang-orang itu, oh ini jagonya saya, maka yang lain dijelekkan. Jangan seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah. Itu bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kita tidak boleh menceritakan keburukan orang. Sudah, kalau panjenengan cocok dengan ini, ya pegang, pilih, silahkan pilih, tapi jangan sampai menjelekan yang lain, jangan sampai mencari kesalahan-kesalahan yang lain. Apalagi zaman sekarang ini zamannya medsos. Ngaten nggih? Grup-grup WhatsApp itu jangan digunakan untuk kampanye, karena dikhawatirkan mungkin satu keluarga pilihannya beda-beda. Nggih napa mboten?
satu komunitas atau satu pertemanan, macam-macam backgroundnya, kita kirim si jagonya kita, tapi ternyata yang lain tidak suka, akhirnya bantah-bantahan, akhirnya persaudaraan hancur, naudzubillahi min, persahabatan hancur gara-gara pilihan politik. Itu bukanlah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tetap saling menghormati, saling menghargai, karena kita tidak tahu siapa dari kita yang mulia di sisi Allah. Kita hanya bisa husnuzon satu sama lain. Ngaten nggih? Kita husnuzon satu sama lain, dan saya husnuzon insya Allah panjenengan semua yang ada di sini ada dari panjenengan yang menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, wali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal al-Fatihah. Monggo sareng-sareng bapak-bapak ibu-ibu kita berdoa kepada Allah, semoga semuanya diijabah oleh Allah. Oh mahalul qiyam sareng-sareng nggih. Shallu ala Nabi Muhammad.